Pertempuran Puputan Margarana disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Isi dalam perjanjian tersebut salah satunya menyebutkan bahwa Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia secara de facto. Sehingga Bali tidak termasuk dalam bagian dari Indonesia, yang membuat rakyatnya kecewa dan memicu perlawanan. Selain itu, Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai terhadap Belanda untuk mendirikan Negara Indonesia Timur atau NIT, yang akhirnya menyatukan Bali ke negara itu. I Gusti Ngurah Rai kemudian menuju ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan Markas Besar Tentara Republik Indonesia yang menolak bekerja sama membentuk NIT. Di sana, I Gusti Ngurah Rai ditunjuk sebagai Komandan Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Diketahui setelah proklamasi kemerdekaan, I Gusti Ngurah Rai dengan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil. Di TKR, I Gusti Ngurah Rai ditunjuk sebagai komandan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan, Bali pada 18 November 1946. Serangan tersebut membuat Belanda marah besar dan mengerahkan kekuatan terbesar yang mereka miliki untuk mengepung Bali, khususnya di Tabanan. Belanda mengerahkan 5 pasukannya yang bernama Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, dan Polisi Perintis. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut kemudian memulai serangan mereka pada tanggal 20 November 1946. Saat itu, pasukan warga Bali minim akan persenjataan sehingga tidak bisa menyerang balik pasukan Belanda. Sekitar pukul 9 pagi, pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang mulai mendekat. Tidak lama kemudian, suara tembakan mulai terdengar. Rupanya, sebanyak 17 orang pasukan Belanda berhasil ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah kehilangan beberapa anggota pasukan, Belanda melakukan serangan dari berbagai arah. Akan tetapi, serangan tersebut berhasil ditangkis oleh pasukan Ciung Wanara. Belanda yang mulai kewalahan memilih mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh I Gusti Ngurah Rai. Ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Dengan penuh semangat perjuangan, I Gusti Ngurah Rai pun berteriak lantang dengan mengatakan "Puputan". I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya maju melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. Namun, karena kekuatan senjata yang dimiliki I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya kurang, tak sebanding dengan Belanda, mereka pun kalah dalam pertempuran itu. I Gusti Ngurah Rai bersama 1.372 pejuang Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil gugur dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Puputan Margarana.